firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, sangat bersyukur pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Biarlah apa yang kami sedang lakukan saat ini makin ditambahkan lagi dengan kerinduan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman, berkati setiap hati di sini untuk mendengarkan firman dengan hikmat-Mu juga, sehingga apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami lewat firman-Mu hari ini betul-betul kami bisa tangkap, dan firman-Mu itu bisa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini tema kita adalah Light on My Path. Ya, kita tahu bahwa kita lagi belajar dari buku Mazmur. Kita lagi juga sedang bersaat teduh dari buku Mazmur yang menjadi topik atau tema bulan ini. Minggu lalu kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita diajarkan ya hal yang luar biasa, the truth about Word of God, ya, hal yang menjadi rahasia dalam kerajaan Tuhan, ya, yang menjadi sebuah hal yang berharga dalam kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan itu adalah tuntunan buat kita, guidance buat kita. Yang kedua, firman Tuhan adalah betul-betul adalah pengetahuan yang akan menuntun hidup kita. Dan firman Tuhan adalah harta yang sejati dalam hidup kita. Pendeta Frankie sudah menjelaskan kepada kita di awal minggu yang lalu, di awal bulan maksud saya, yang lalu, bagaimana firman itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan saya percaya, jika kita terus mau setia dan bertekun dalam firman-Nya, maka apa yang menjadi poin-poin tadi, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pada minggu ini adalah tema kita pada bulan ini, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya berasa ini mestinya tidak hanya sekedar menjadi jargon ya, atau menjadi semboyan, karena memang ada lagunya, memang kita sudah hafal di dalam pikiran kita ya bagaimana firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Tapi saya ingin kita bisa benar-benar mendapatkan kekuatannya, bisa mendapatkan keyakinannya bahwa firman itu betul-betul pelita. Ada dua fungsi yang saya ingin kita lihat sama-sama dari ayat ini tentang firman Tuhan. Dari Mazmur 119 tadi, ayat 105, dua fungsi firman Tuhan. Yang pertama adalah pelita bagi kaki. Maksudnya apa? Pelita bagi kaki adalah Alkitab itu menjadi pembimbing langkah kita, sehingga kita bisa membuat keputusan yang bijaksana di bawah pimpinan Tuhan lewat firman ini. Jadi pelita itu adalah menuntun kita, ya, membimbing kita sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Kita tahu ya setiap saat kita mengambil keputusan-keputusan, ada yang rutin, ada juga yang keputusan yang penting dalam hidup kita. Dan kalau firman Tuhan itu menjadi pelita, maka kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kedua, terang bagi jalan. Terang bagi jalan ini adalah firman Tuhan membantu kita untuk membuat pilihan yang bijaksana di dalam hidup, dan seluruh perjalanan kita seterusnya akan di bawah pimpinan Tuhan. Jadi kalau saya singkat adalah, kalau pelita itu seperti kalau mobil ya, mobil itu ada lampu dekat, ada lampu jauh ya. Ya, ada kalau lampu dekat biasanya kita pakai untuk dalam kota. Kalau untuk lampu yang jauh biasanya kalau kita pergi keluar kota di daerah yang masih sepi ya, kita perlu berapa puluh meter ke depan kita perlu tahu karena kecepatan kita tinggi dan kita nggak tahu daerah itu seperti apa dalam kegelapan. Ya, jadi pelita bagi kaki itu seperti lampu yang dekat yang membuat kita bisa bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan. Sementara terang bagi jalan itu adalah seperti lampu yang jauh, yang membantu kita untuk bijaksana dalam menjalani hidup kita, karena kita tahu jalan yang kita lalui. Jadi itulah menurut saya dua fungsi firman Tuhan. Pelita bagi kaki, dan terang bagi jalan. Pertanyaan buat kita semua adalah, sudahkah kita hari ini mempergunakan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Ini adalah satu pertanyaan yang penting, karena walaupun kita tahu fungsinya, walaupun kita sudah mengerti, tapi apakah pertanyaannya firman itu menjadi pelita bagi kita?
dan terang bagi jalan kita. Minggu pagi ini saya mengajak kita untuk melihat 2 poin. Bagaimana firman Tuhan itu dapat menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Saya percaya ketika kita mendengarkan pesan ini akan membantu kita untuk melewati, untuk mengambil keputusan-keputusan, untuk mengarahkan hidup kita menjadi lebih bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal pertama, bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita adalah kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Amin. Nah, bicara tentang mencintai ini menarik ya, karena kalau kita referensinya hubungan antara lawan jenis, mencintai itu berjuta rasa, betul ya? Jatuh cinta berjuta rasa, ya. Ada masa-masa yang indah ketika kita sedang jatuh cinta. Ada hal-hal yang tidak bisa dilukiskan ketika kita sedang dalam fase jatuh cinta. Ada kaitan yang erat. Saya mau kaitkan ya, bagaimana mencintai firman Tuhan itu sebenarnya sebuah proses. Bukan tiba-tiba bukan tiba-tiba terjadi begitu saja. Sama seperti kita sedang berjatuh cinta dengan seseorang. Di Mazmur 119 ayat 113 dan 127 di sana dikatakan demikian. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dikatakan Tauratmu kucintai. Sekali lagi dibilang, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas yang tua. Emas yang sudah mahal sekali ya, yang kandungannya murni. Pemazmur bilang demikian, dia mengarahkan hatinya. Dia belajar untuk mencintai Taurat-Taurat, belajar untuk mencintai perintah-perintah Tuhan. Proses belajar untuk mencintai firman Tuhan, ini adalah proses seperti kita mulai melakukan pendekatan kepada orang yang kita suka. Ya, orang-orang married di sini pasti pernah lewati fase namanya suka. Ya, mulai mencintai yang sekarang jadi pasangan kita. Yang sudah steady juga demikian ya. Kemudian yang masih single masih looking forward untuk itu. Ya, kita masih mencari orang yang tepat buat kita. Orang yang betul-betul Tuhan sediakan, saudara atau saudari yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ya, tetapi saya mau bawa kita kepada proses mencintai itu seperti apa? Proses jatuh cinta itu seperti apa? Ya, ini mari kita lihat sama-sama. Proses jatuh cinta itu mulai dari rasa tertarik. Ya, tertarik. Kalau orang sudah tertarik, ya, dia ingin tahu lebih dalam siapakah orang ini. Siapakah orang yang membuat dia tertarik itu? Dari tertarik, kemudian dia mulai melakukan pendekatan. Ya, cari tahu orang apa, dari mana asalnya, tinggal di mana, kerja di mana, apa yang disukainya, ya cari tahu nomor yang bisa dikontak mungkin ya. Kita follow sosial medianya supaya kita bisa tahu kira-kira seperti apa sih orangnya dan apa sih yang menjadi kesukaan. Kalau sudah tertarik, kita mulai melakukan PDKT. Ya, anak-anak sekarang bilang PDKT. Betul ya? Kalau saya salah koreksi ya. Ini yang normal, yang biasanya dulu saya praktekkan ya. Kalau mungkin ada yang punya jalur cepat, saya nggak tahu ya. Yang ketiga adalah setelah pendekatan kita mulai kenal lebih dalam. Karena sudah pendekatan ya, sudah tahu tinggalnya di mana, udah kontak dan sebagainya. Ajak untuk ketemu. Ngobrol-ngobrol ya, cerita tentang latar belakang masing-masing, saling mengenal lebih dalam. Dari sudah mengenal lebih dalam, kemudian kita mulai saling ada pemahaman. Karena sudah saling mengenal, ya, maka akan timbul saling memahami satu sama. Oh, begitu ya. Wah, luar biasa ya latar belakangnya. Oh, ternyata impiannya seperti ini ya. Oh, ternyata dia tuh hatinya luar biasa loh. Oh, ternyata dia itu betul-betul ingin bertumbuh dan sebagainya. Kita mulai memahami orang yang kita suka. Dan akhirnya waktu pemahaman itu muncul, akibat pengenalan yang sudah lebih dalam,
maka mulai timbul benih-benih cinta di dalam hati kita. Ya, perasaan mencintai dan kasih sayang adalah hasil dari proses yang di belakang tadi. Inilah kira-kira proses jatuh cinta yang saya bilang tadi ya, ini saya. Ya mungkin ada brother sister yang lebih cepat ya, langsung aja ya, atau pakai love at the first sight ya, cinta pada pandangan pertama ya, seperti lagu dan bilang. Tapi kalau ini saya coba kita lihat prosesnya. Sebenarnya nggak jauh beda. Kalau hari ini kita mau mencintai firman Tuhan, seperti pemazmur tadi katakan, Tauratmu kucintai, aku mencintai perintah-perintahmu. Mencintai firman Tuhan adalah juga sebuah proses yang hampir sama dengan bagaimana kita menyukai seseorang. Pertama, kita tertarik sama firman Tuhan. Kita ingin tahu tentang Tuhan. Kita ingin tahu tentang rencananya. Kita ingin tahu tentang apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Kita ingin tahu janji-janjinya. Kita ingin tahu apa yang dipersiapkan Tuhan bagi hidup kita. Itu rasa tertarik. Sayangnya, banyak orang tertarik sama firman Tuhan ketika bukan karena hal-hal tadi. Bukan karena ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam pengalaman saya, banyak orang mulai mencari Tuhan dan firman ketika hidupnya terjadi sesuatu. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika semua cara sudah mentok, sudah menghadapi tembok, makanya orang mulai mencari kira-kira apa yang Tuhan mau ya dalam situasi. Sebenarnya akan jauh lebih indah ketika kita proses mencintai firman Tuhan itu dimulai dari rasa tertarik. Saya ingin kenal Tuhan yang telah menciptakan saya. Kenapa Tuhan mau menciptakan saya? Untuk apa saya diciptakan Tuhan? Untuk apa saya diberikan segala sesuatu yang saya miliki hari ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya percaya, kalau rasa tertarik itu akhirnya menimbulkan minat. Ya, minat untuk membaca firman Tuhan. Karena nggak ada lagi ya, untuk tahu Tuhan, selain daripada kita membaca firman. Karena hanya dari situlah kita bisa tahu siapa Tuhan. Mulai membaca firman Tuhan, ada hal-hal baru yang didapat, yang makin mendorong kita semangat untuk mengerti tentang Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Dari membaca, makin hal-hal baru kita dapat, kita mulai makin konsisten, makin sungguh-sungguh. Ya, mulai secara konsisten kita baca, kita renungkan firman Tuhan, dan kita mulai dapat kekuatannya. Oh benar ya, oh iya ya, ternyata Tuhan tuh baik ya. Bagaimanapun orang berdosa, Tuhan bisa ampuni kalau orang itu mau datang kembali kepada Dia. Kita mulai dapat kekuatan, kita mulai dapat perspektif, kita mulai mendapat pandangan-pandangan yang baru, yang berbeda daripada kebanyakan yang kita pandang sendiri dari pengalaman-pengalaman dan orang-orang yang terjadi sekitar kita. Dan akhirnya kita juga mulai memiliki pikiran-pikiran yang Alkitab. Pikiran-pikiran Kristus. Kenapa? Karena kita mulai membaca isi hatinya Tuhan lewat firman Tuhan. Kita mulai konsisten. Dari konsistensi itu, dari kesungguhan itu, mulai kita memahami sedikit demi sedikit. Ya, kita mulai lebih mengenal Tuhan. Kita lebih mengenal karakternya. Kita lebih mengenal kasihnya. Kita lebih tahu janji-janji Tuhan, apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Apa juga konsekuensi-konsekuensi kalau kita nggak setia. Apa konsekuensi kalau kita nggak ikut Tuhan? Kita juga mulai bisa melihat rancangan-rancangan yang besar. Oh iya ya, Tuhan ternyata sediakan jalan ini buat saya. Buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita mulai lihat anugerah. Ada sebagian kita nggak bisa keluar dari rasa bersalah di masa lalu. Tapi waktu membaca firman Tuhan, kita mulai bisa melihat, oh Tuhan penuh kasih anugerah ya. Dia bisa mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, seperti timur dari barat dijauhkannya begitu jauh pelanggaran kita. Waktu kita mulai membaca secara konsisten, kita mulai memahami, kita mulai mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya, firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita yang tidak terpisahkan. Kita jalani hidup dengan bergantung kepada. Itulah di mana stage di mana kita sudah begitu mencintai firman Tuhan. Gak bisa lepas dari firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita hendak rencanakan, hendak pikirkan, hendak ambil langkah, kita selalu referensi kepada firman Tuhan. Kita lihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ini
menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sesuai dengan rancangan Tuhan yang besar buat hidup saya? Apakah ini untuk memberikan pertumbuhan dalam hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Itulah tahap di mana kita sudah dalam tahap mencintai firman. Sama kan? Seperti ketika seorang prosesnya jatuh cinta, nggak terjadi begitu saja. Ada di masa pendekatan, tiba-tiba kita, aduh kayaknya saya takut deh kalau sama orang ini. Sama dengan waktu kita membaca firman Tuhan, kita kadang-kadang merasa nggak ngerti, bosan, dan sebagainya. Tapi berapa banyak dari kita yang mau terus berproses hari ini, ya, yang mau terus dibentuk oleh Tuhan, sampai akhirnya kita bisa sampai di tahap mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita yang tidak terpisahkan. Kita sangat bergantung kepada. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita. Poin saya yang pertama, kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kenapa saya katakan belajar? Karena itu tidak terjadi begitu saja. Banyak bagian Alkitab yang kadang tidak kita mengerti dan itu membuat kita agak frustasi. Ada sebagian kita juga yang gampang teralihkan. Baru membaca dikit, kita sudah pikirkan yang lain. Sehingga kita akhirnya tidak mendapat perspektif yang benar. Perspektif yang tepat waktu kita melihat firman Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar, kalau kita mau kasih hati kita untuk belajar dalam proses ini, saya percaya, saya dan saudara-saudari akan sampai dan tiba pada titik di mana kita bisa menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam. Berapa banyak dari kita hari ini yang kalau baca Alkitab beban? Berapa banyak dari kita yang hari ini kalau baca Alkitab itu nggak ngerti, susah. Tapi kalau baca sosmed, ya lihat status di sosial media, Facebook, Instagram, bisa setengah jam nggak kerasa, 1 jam nggak kerasa. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita perlu terus belajar mencintai Tuhan. Amin, saudara-saudari. Ini saya mau kasih hal-hal praktis yang kita bisa lakukan. Yang jadi sebagian juga pengalaman saya selama saya menjadi seorang Yesus. 1, buat jadwal yang konsisten untuk punya waktu bersama dengan Tuhan. Buat jadwal. Brother sister tahu, masing-masing tahu ya, mana waktu-waktu terbaik. Ada yang kerjanya shift-shiftan, security, ahli medis dan sebagainya yang nggak tetap. Tentukan waktunya. Ya, kalian yang lebih tahu. Tapi ada juga kebanyakan dari kita punya waktu yang konsisten ya, kerja secara reguler. Itu lebih mudah lagi untuk ngatur. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mulai punya waktu bersama dengan Tuhan. Buat jadwal. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup. Jangan tergesa-gesa. Ya, 5 menit cukup nggak? 10 menit cukup nggak? Kita sediakan waktu yang cukup untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mencintai hal-hal yang kita cintai dalam dunia ini, dengar musik, ya, kita bisa berjam-jam dengerin musik. Kita bisa nonton satu pertunjukan dan kita rela untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita mencintainya, karena kita suka. Kalau firman Tuhan sudah menjadi hal yang bagian dalam hidup kita, pasti kita juga akan sediakan waktu yang cukup untuk membaca dan merenungkan. Paling sedikit 30 menit dari sister. Untuk membaca dan renungkan. Ambil waktu untuk doa sebelumnya, minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, baca dan renungkan bagian Tuhan secara berurutan, sistematis. Jangan loncat-loncat. Ya, saya encourage kita. Ya, ada banyak memang tuntunan untuk kita bisa baca Alkitab ya, kayak saat buku Mana Surgawi, Roti Hidup, ya Air Hidup dan sebagainya. Tapi itu adalah tidak berurutan ya. Dari hari ini baca di perjanjian lama, besok di perjanjian baru dan sebagainya, kita nggak bisa dapat secara utuh nanti. Saya encourage kita untuk baca secara berurutan. Bulan ini seperti contoh, kita sedang membaca kitab Mazmur. Kita bahkan sudah dikasih panduan hari per hari, ya ayat-ayat yang kita mesti baca. Saya merasa itu adalah hal yang sangat menolong kita. Kalau kita bisa membaca firman Tuhan secara teratur dan berurutan. Hari ini, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara berurutan? Yang selanjutnya, catat apa yang kita dapat. Ya, mencatat adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa mencatat penting?
Penelitian udah banyak bilang, ya dengan catat kita bisa lebih ingat, catat itu juga berguna, kita bisa baca ulang, ya bisa bisa apa namanya buat renungan berikutnya dan sebagainya. Ada banyak bahan-bahan pelajaran, hal-hal yang menjadi inspirasi buat saya itu didapat dari catatan saat teduh saya. Hari ini kita punya catatan elektronik, ya kita punya gadget yang kita bisa catat. Kalau gadgetnya pindah, catatan itu bisa ikut juga karena sesuai dengan akunnya kita. Mempermudah, di mana saja kita bisa mencatat. Dicatat. Apa yang kita dapat? Apa yang kita mau lakukan dari hal yang kita dapat dari firman Tuhan. Dan yang kelima adalah bagikan. Jangan lupa, kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan, kita dapat perspektif dari firman Tuhan, kita diberikan semangat dari firman Tuhan, bagikan. Saya percaya kita kalau punya hal-hal yang baik, pasti kita bagikan kan buat orang lain. Supaya orang lain bisa mendapatkan hal yang sama. Sama firman Tuhan yang kita dapat, bagikan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudari, keluarga, sehingga firman itu, apa yang kita dapat itu, bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang saya lakukan adalah apa? Biasanya saya bagikan, sharing saat teduh saya. Untuk apa? Bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk menunjukkan bahwa wah, begitu dalam pengetahuan seseorang, tidak. Tapi untuk saling menguatkan satu sama lain. Saya juga membaca sharing-sharing dari saudara-saudari yang dikirimkan ke saya pribadi atau dalam grup. Dan saya juga belajar perspektif yang baru dari apa yang didapat oleh saudara-saudari. Itulah caranya supaya kita bisa mencintai firman Tuhan. Hal kedua, bagaimana kita bisa menggunakan firman Tuhan supaya jadi pelita dan terang bagi hati kita. Kita belajar untuk megang teguh. Ya, kita berusaha ya untuk memegang teguh janji Tuhan. Mengapa saya bilang berusaha? Karena nggak gampang. Hari ini, ya kalau kita melihat banyak tantangan-tantangan yang dapat untuk terus berpegang kepada janji. Mazmur 119 ayat 116, 123 dan 133 mengatakan demikian. Topanglah aku sesuai dengan janji, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Pemas bilang, topang aku dengan janjimu. Ya, aku merindukan janjimu. Teguhkan langkahku oleh janjimu. Ditopang, diteguhkan, ya, merindukan juga janji Tuhan. Hari ini bicara tentang janji Tuhan, banyak orang ragu, skeptisisme, ya, sikap yang kurang percaya atau ragu. Kenapa? Karena kita sering di PHP, ya, pemberi harapan palsu. Banyak orang yang mungkin, ya nanti saya telepon ya, ternyata nggak ditelepon. Ini juga saya alami, mungkin juga saudara-saudara alami. Ya nanti saya kirim ya, nggak dikirim. Ya nanti saya buat ya, nggak dikerjain. Ya nanti saya nggak dikerjain. Akhirnya kita pikir, baik kita diperlakukan orang seperti demikian, maupun kita juga secara jujur pernah memperlakukan orang seperti begitu. Akhirnya sikap skeptis itu timbul. Sama aja lah. Orang tidak lagi melihat janji Tuhan firman-Nya menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah harta, menjadi sebuah hal yang patut untuk diperjuangkan sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena kita melihat di dunia sehari-hari, janji tinggal janji. Di Alkitab, banyak yang tulis ya, jumlah janji Tuhan itu ada 3.500. Ada juga yang bilang 5.460. Bahkan ada yang catat lebih dari 7.000 janji Tuhan. Nah, saya nggak tahu mana yang lebih benar ya, karena menurut saya banyak sekali intinya. Janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ini yang saya mengatakan, banyak yang menuliskan seperti demikian. Kemudian janji Tuhan di Alkitab banyak diberikan pada masa-masa yang paling sulit atau menantang dalam kehidupan seseorang atau sebuah bangsa. Yeremia 29 kita tahu ya, itu bangsa Israel lagi di pembuangan di Babel. Kejadian 12 itu Abram dipanggil keluar dari Haran untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan janjikan. Di mana? Nggak tahu, pergi aja, nanti akan kujanjikan, akan kutunjukkan kepada.
Ini janji-janji Tuhan yang sangat menantang. Kemudian waktu seterusnya Abraham, aku akan jadikan keturunanmu banyak. Padahal istrinya mandul. Nggak bisa punya anak. Sampai usia tua. Janji Tuhan diberikan di Alkitab itu pada saat masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena itu berharga. Karena itu Tuhan mau kita bergantung sama janji Tuhan seperti pemazmur tadi. Karena Tuhan mau kita benar-benar percaya. Karena janji dia selalu dia tepatin. Hari ini banyak orang dengan skeptis bilang janji Tuhan, sama aja, mendingan kita kerja keras, mendingan kita ini aja, mendingan kita berusaha aja. Tapi pada akhirnya, kita menjadi kecewa karena apa? Dunia nggak lebih baik dari Tuhan tentang janjinya. Hari dunia nggak lebih baik menjanjikan apa yang Tuhan bisa janjikan dalam hidup kita. Hal kedua, tadi saya bilang, berusaha memegang teguh janji Tuhan. Sebagai saudara-saudari dalam Tuhan, kita sudah belajar firman. Kita sudah mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan memberikan reward, penghargaan kepada kita atas jerih payah yang kita sedang lakukan hari dalam hidup kita secara rohani. Tuhan sediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di sorga. Dan Tuhan akan mendatangkan konsekuensi kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memegang janji. Sebagian sudah ditunjukkan, sebagian lagi nanti akan ditunjukkan kepada kita. Pertanyaan buat kita semua adalah, hari ini kita berusaha nggak memegang teguh janji itu? Atau kita mulai goyah? Ditopang tadi kan berarti sudah mulai meroboh. Teguh tadi kan berarti sudah mulai menyimpang kita jalan. Apakah kita masih memegang teguh hari ini janji itu? Lihat janji itu. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham tahu Tuhan itu setia. Makanya dia percaya sama Tuhan. Percaya sama janjinya. Yang akan memberikan keturunan yang banyak. Dan dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa dan sebagainya. Dan dia akan dapat tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu setia. Hari ini, untuk percaya sama janji, memegang teguh, kita perlu tahu Tuhan itu setia. Nggak seperti dunia dan orang-orang, bahkan kita sendiri, yang kadang bisa tidak menjadi setia. Dia menepati janji. Bilangan 23:19 bilang, Allah bukanlah manusia. Kan? Saya bilang tadi ya, kita seringkali lihatnya manusia. Makanya mengecewakan. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepati. Tuhan menepati janji. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan seperti kita yang lupa. Besok udah lupa janji kita. Seperti kebanyakan dari kita. Dan saya. Tapi Tuhan selalu menepati janji. Dia nggak pernah berdusta. Dia akan berfirman dan dia akan menepati. Hari ini saudara-saudari, kita belajar, berusaha untuk memegang teguh janji itu. Ada peringatan apabila hidup kita hari ini tidak menggunakan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan kita. Firman Tuhan tidak menuntun hidup kita. Apa yang bisa terjadi sama kita? Yang pertama, kita akan ikutin insting kita. Hidup mengikuti naluri, dituntun oleh keinginan dan kebutuhan, bukan kehendak Tuhan. Dan kita sangat mudah jatuh ke dalam godaan-godaan. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Inilah hidup orang yang tidak dituntun oleh firman Tuhan. Jalannya tidak diterangi oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita menjadi hipokrit. Munafik. Tahu firman tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dipilih-pilih atau sengaja tidak dilakukan. Lain di mulut, lain di hati. Apa yang dikatakan beda dengan hatinya. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang dibuat. Punya hidup yang berbeda-beda. Punya banyak layer dalam hidupnya. Ya, kerjaan begini, di gereja begini, pelayanan begini, di rumah begini, lain-lain. Orang bingung dia hidup. Ketiga, buta dan picik. Diajar berulang-ulang, tapi nggak mengerti. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Yang dilihatnya adalah perspektif-perspektifnya sendiri. Bukan karena dia nggak mampu untuk mengerti, tapi dia menutup hatinya untuk mengerti. Tidak bisa melihat yang kedua, rancangan Tuhan dalam hidup. Karena matanya cuma bisa melihat jarak pendek.
Ya, kita sudah dijelasin dalam khotbahnya Bro Franky ya, kalau nggak salah, di bulan yang lalu. Bagaimana orang yang buta dan picik tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Sedih sekali ya, rancangan Tuhan begitu besar, janji Tuhan begitu luar biasa dijanjikan, tapi orang nggak bisa lihat. Kenapa? Buta dan picik karena hidupnya nggak dituntut oleh firman. Ketiga, keempat, keras hati. Hatinya keras, susah dinasehatin, suka berdebat, ya, merasa dirinya selalu benar, sulit untuk minta maaf dan mengakui kalau ada kesalahan dan sebagainya. Ini yang terjadi kalau hati kita, hidup kita tidak dituntut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menerangi jalan kita dan jadi penerang bagi langkah kita. Kita jadi keras. Yang terakhir, kelima, GGA. Gitu-gitu aja hidup kita. Ya, maaf itu singkatannya, gitu-gitu aja hidup kita. Maksudnya apa? Cara pikir kita, karakter kita, cara hidup kita tidak berubah walaupun kita sudah lama mengenal Tuhan, sudah lama menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan bisa jadi cemoohan bagi orang yang belum mengikut Kristus. Kenapa? Karena kok katanya pengikut Yesus, katanya orang Kristen kok hidupnya gitu. Ya, makanya saya bilang tadi gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Saudara-saudari, ini yang terjadi kalau hidup kita hari ini tidak dituntun oleh Tuhan. Maka itu, marilah kita belajar. Yang pertama, kita belajar untuk mencintai. Ada prosesnya tadi, mulai tertarik, pendekatan, mau kenal lebih dalam, kemudian memahami, dan akhirnya mencintai. Saudari, inilah yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Sehingga yang kedua adalah memegang teguh janji itu. Berusaha untuk memegang teguh. Karena banyak hal lain bisa menggantikan janji. Bisa goyah kita oleh karena godaan-godaan dunia. Tapi kalau kita berusaha untuk memegang teguh janji, kita akan mendapatkan seperti yang Tuhan siapkan. Inilah yang saya mau katakan pada akhirnya. Mari kita tidak hanya jadikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sebagai jargon, sebagai semboyan. Yang nggak ada artinya, karena hidup kita sebenarnya tidak diterangi dan tidak dituntut oleh kita. Tapi kalau kita mau belajar kita dan berusaha memegang teguh janji, kita punya kesempatan menjadikan firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami terus bisa belajar ya, mencintai firman dan memegang teguh janji-janji Engkau dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ingin menjadikan Tuhan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami bisa terarah dan hidup kami bisa sampai kepada tujuan yang memang Kau sudah siapkan buat kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.